De Bruyne bertekad jadi sosok pemimpin di Man City. De Bruyne baru saja memperpanjang kontraknya bersama Manchester City hingga 2025. Ia melanjutkan masa baktinya bersama The Citizen yang sudah berjalan 6 tahun. Pemain asal Belgia tersebut merapat ke Etihad Stadium pada Juni 2015 dari Wolfsburg. De Bruyne kemudian menjelma menjadi pilar utama Man City dalam merengkuh 2 gelar Liga Inggris. De Bruyne bersama Raheem Sterling kemungkinan bakal menjadi pemain paling senior di kubu Man City musim depan. Pasalnya, Sergio Aguero sudah dipastikan meninggalkan Manchester Biru. Langkah serupa tampaknya juga akan diambil Fernandinho karena kontraknya bersama Man City bakal habis Juni nanti. Dengan pengalaman yang dimiliki bersama Man City, De Bruyne siap mengemban tugas sebagai panutan dan pemimpin di klub ini. Ia bertekad membantu semua orang di Man City untuk terus berkembang. Saya ingin tim maju, bahkan saya ingin membantu para pemain muda juga tim wanita. Penting bagi klub ini untuk mempromosikan segalanya, ujar De Bruyne kepada mantan rekannya di Man City, Julian Lescott dalam Man City Podcast. Saya dalam posisi untuk membantu semua orang di klub ini. Hal tersebut menjadi bagian saya dalam bermain sekarang. De Bruyne mengaku jiwa kepimpinannya meningkat pesat sejak dipercaya menjadi kapten Man City. Dikutip dari situs klub, pemain 29 tahun tersebut menjadi kapten Man City dalam 14 laga di Liga Inggris musim ini. Sejak saya menjadi salah satu kapten, saya mengalami kemajuan dalam itu kepimpinan. Saya melakukannya dengan cukup baik, dalam beberapa hal mungkin saya masih bisa menjadi lebih baik, ungkap De Bruyne menambahkan. Mengambil peran sebagai pemimpin akan membantu saya berkembang sebagai manusia dan dalam aspek kehidupan lainnya. Man City diminta angkut bek serba bisa Arsenal. Arsenal mendatangkan bek kiri asal Skotlandia, Kieran Tierney, dari Celtic pada musim lalu. Arsenal menogok kocek sebesar 23 juta pounds atau setara dengan 457,30 miliar rupiah dari Celtic. Pada musim perdananya, Tierney belum mampu meyakinkan Unai Emery dan Mikel Arteta. Tierney tak kunjung mendapat tempat utama di starting line-up Arsenal pada musim lalu. Menurut data Transfermarkt, Tierney memainkan 24 laga di semua kompetisi pada musim 2019-2020 untuk Arsenal. Akan tetapi performa Tierney seolah meroket pada musim ini bersama Arsenal. Bahkan Tierney menjadi pemain yang serba bisa dan andalan di lini tengah maupun lini belakang Arsenal. Bek 23 tahun itu telah bermain 32 kali untuk Arsenal di berbagai ajang pada musim ini. Tak hanya itu, Tierney juga sering mengisi posisi sebagai gelandang kiri dan bek tengah, selain posisi aslinya sebagai bek kiri. Penampilan apik Tierney itu rupanya mencuri perhatian mantan gelandang Liverpool, Charlie Adam. Tak tanggung-tanggung, Adam menyarankan Manchester City dari Real Madrid untuk mengontrak bek timnas Skotlandia itu. Tentunya harga yang disarankan Adam tergolong tinggi, yakni 50 juta pounds atau setara dengan 993,58 miliar rupiah. Akankah mengejutkan saya jika Real Madrid, Man City, atau salah satu klub di eselon atas datang untuknya di musim panas? Ujar Adam. Dia berusia 23 tahun, dia bergabung dengan Arsenal karena cedera dan absen karena masalah pangkal paha dan bahu. Namun dia kembali dan menjadi pemain top. Saya yakin dia bisa naik ke level berikutnya lagi. Anda juga bisa menawarnya mulai dari 50 juta pounds. Tutur Adam menambahkan. Sial bagi Tierney, kemungkinan besar dirinya akan melewatkan sisa musim ini. Pasalnya Tierney harus menepi ke ruang perawatan karena mengalami cedera lutut saat melawan Liverpool pekan lalu di Liga Inggris. Prediksi Manchester City versus Leeds United. Pemimpin klasemen Manchester City akan menjamu peringkat 11 Leeds United di Etihad Stadium pada pekan ke-31 Premier League 2020-2021, Sabtu 10 April 2021. City perlu menjaga energi, tapi mereka tak akan ragu untuk membidik poin penuh. City sedang fokus untuk menyingkirkan Borussia Dortmund di perempat final Liga Champions. Tengah pekan kemarin, City menaklukkan wakil Jerman itu dengan skor 2-1 lewat gol-gol Kevin De Bruyne dan Phil Foden pada leg pertama di Etihad Stadium. Leg kedua akan digelar tengah pekan mendatang.
Di antara partai dua leg kontra Dortmund itu, ada laga kandang melawan Leeds di Premier League. Bagi City ini tak kalah penting, meski komposisi pemainnya mungkin perlu dirotasi. Kemenangan tetap menjadi target utama bagi City. City saat ini memimpin dengan keunggulan 14 poin atas peringkat 2 Manchester United. City memang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak, tapi mereka sangat sulit untuk dikejar, baik untuk United maupun tim-tim lain. Gelar juara sudah semakin dekat, namun City tak boleh lengah. Secara matematis mereka belum juara. Jadi walau ditunggu laga penentuan kontra Dortmund, pasukan Josep Guardiola perlu terus menjaga konsistensi mereka. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, pada pekan keempat, City hanya meraih hasil imbang 1-1 di kandang Leeds. City selalu menang dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. City selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. City mencatatkan 4 clean sheet dan cuma kebobolan total 1 gol dalam 5 laga terakhirnya di semua kompetisi. City memenangi 18 dari 19 laga terakhirnya di Premier League. City tanpa clean sheet alias selalu kebobolan dalam 4 laga kandang terakhirnya di Premier League. Belum ada hasil seri dalam laga-laga tandang Leeds di Premier League musim ini. Prediksi skor akhir Manchester City 2-0 atas Leeds United. Manchester City versus Leeds United, pertemuan Guardiola dan sang guru. Sepanjang karir kepelatihan mereka, jalan Guardiola dan Bielsa sempat bersimpangan. Sudah 4 kali guru dan murid ini terlibat dalam palagan di lapangan hijau. Hasilnya Guardiola belum sekalipun mengalami kekalahan kala berjumpa dengan sang guru. Ia meraih 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Perjumpaan pertama Guardiola dan Bielsa terjadi pada pekan ke-12 La Liga musim 2011-2012. Waktu itu Guardiola yang menangani Barcelona berhadapan dengan Bielsa yang menakodai Athletic Bilbao dalam laga yang dihelat di Stadion San Mamés. 6 November 2011 ini, kedua tim bermain imbang 2-2. Kedua pelatih ini kembali bersua pada pekan ke-31 La Liga musim 2011-2012. Dalam laga yang digelar di Camp Nou, 31 Maret 2012 ini, Los Blaugrana menang 2 gol tanpa balas melalui gol-gol Andres Iniesta dan Lionel Messi. Guardiola kembali mengalahkan Bielsa pada pertemuan ketiga mereka. Kali ini kedua tim bersua pada partai puncak Copa del Rey musim 2011-2012. Pada laga yang dihelat di Vicente Calderón 25 Mei 2012 tersebut, Barca menang 3-0 melalui 2 gol Pedro dan gol Lionel Messi. Perjumpaan terakhir kedua pelatih ini terjadi ketika mereka sama-sama menjajal peruntungan di Premier League. Guardiola menangani Manchester City, sementara Bielsa mengarsiteki Leeds United. Pertemuan City dan Leeds ini terjadi pada pekan keempat Premier League musim 2020-2021. Dalam laga yang dihelat di Elland Road 3 Oktober 2020 ini, kedua tim berbagi angka 1-1. Pengumuman Man City menyebabkan penjualan kaos Sergio Aguero melonjak. Keputusan Manchester City untuk membiarkan Sergio Aguero pergi pada akhir musim membuat para pendukung bergegas membeli kaos bertuliskan nama penyerang tersebut. Pep Guardiola telah mengatakan bahwa keputusan kontrak akan ditinggalkan hingga akhir musim. Tetapi setelah memikirkannya selama jeda internasional, pencetak rekor klub diberitahu dalam pertemuan dengan manajer Senin lalu untuk memberinya lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Langkah selanjutnya, jika berita itu tidak terduga mengingat pergumulan Aguero dengan cedera selama setahun terakhir. Masih mengejutkan bahwa The Blues akan memulai tahun depan tanpa pemain yang telah memberi mereka begitu banyak kenangan dan membantu memenangkan begitu banyak trofi selama 10 tahun terakhir. Saat rekan satu tim bergegas mengirimkan upeti mereka sendiri kepada pemain Argentina itu, para pendukung menandai pengumuman itu dengan cara lain. Penjualan kaos City dengan cetakan Aguero di bagian belakang minggu melonjak lebih dari 1.200% minggu ke minggu karena para penggemar bergerak untuk memberi diri mereka lebih banyak pengingat tentang striker. Guardiola dan Aguero berharap
Pemain berusia 32 tahun itu masih memiliki suara dalam upaya City untuk meraih kuadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya musim ini. Dia memulai pertandingan Liga Premier di Leicester pada hari Sabtu setelah pengumuman kepergiannya yang akan datang. Tetapi merupakan pemain pengganti yang tidak digunakan untuk pertandingan Liga Champions dengan Dortmund pada pertengahan pekan. City memiliki 7 pertandingan Liga tersisa, serta pertandingan Piala FA, Liga Champions, dan Piala Carabao sudah ada di buku harian mereka.